selamat pagi semua. Latihan persoalan persiapan ujian 2 Fida 1. Kita coba bahas hari ini untuk bagian 2. Sebelumnya saya ingin lanjutkan kemarin materi yang sempat terputus terkait struktur padatan. Sudah kelihatan ini. Kemarin slide-nya sampai sini ya. Jadi padatan yang kita ingin eh, sampaikan, yang kita ingin pelajari yaitu tipe struktur kristal pada kubus. Kristal padatan berbentuk kubus. Walaupun kristal padatan itu bisa berbentuk yang lain ya, bisa bola, bisa trapesium dan lain-lain. Tapi yang kita pelajari adalah struktur kristal padatan kubus sederhana. Kemudian ada kubus pusat muka dan pusat badan. Kubus sederhana itu bentuknya satu sisi untuk satu unit ulangnya berbentuk seperti ini, di mana dia ada bola dan dia ada jari-jari. Ini anggap bola itu adalah atom dan satu kisi ini bisa diisi oleh berapa atom. Kalau kita lihat ada seperberapa bola yang masuk di sini. Kemarin ada 1/8 ya bola yang masuk ke dalam isi yang berbentuk kubus ini. Sehingga untuk kubus sederhana ada satu bola yang bisa masuk karena hanya 1/8, ya kan? Karena 1/8 dikali 8 waktu itu kan ya. Kenapa ada 8? Ada 8 bola di titik sudut sehingga ada satu atom untuk yang ada di kubus sederhana. Sedangkan untuk panjang sisi atau panjang rusuknya adalah 2R, atau kita bilang kalau ada bola bersentuhan dengan bola ini dia akan setengah jari-jari bola satu dengan jari-jari bola kedua jadinya 2R ya untuk sisi kubus sederhana. Untuk yang kubus pusat badan, panjang sisi rusuknya adalah A sama dengan 4R per akar 3. R itu satuannya pikometer. Jadi kalian harus bisa mengkonversikan pikometer ke meter. Berapa pikometer ke meter? Lo 10 pangkat min 12, Pak. pangkatnya 12 ya. Oke, untuk yang nanti juga terkadang diketahui satuan jari-jari atau satuan A itu panjang sisi itu juga sama pikometer. Ya. Jadi terkadang yang ditanya itu kalau ada sisinya panjang sisinya berapa, berapa jari-jarinya bisa. Ada di nomor satu berapa gitu ya, satu A atau satu D satu. Itu kamu bisa mencari panjang jari-jari dari panjang sisi ya, panjang sisi kubusnya. Tergantung kubusnya dia apa, pusat badan atau pusat muka. Kalau pusat badan, di sini ada berapa atom untuk satu kisi berpusat badan? Ada dua. Karena ada ya dikali 8 ada satu atom dan ada satu atom yang di tengah. Oke. Sedangkan FCC ini berarti jawab totalnya di sini dua atom ya. Sedangkan FCC atau kita sebut kubus berpusat muka. Semua yang ada di titik sudut, 8/8, ada satu atom, dan untuk sisi kubus ada berapa bola yang masuk? Setengahnya ya. Jadi kalau bolanya itu masuk ke dalam kubus itu setengah bola yang masuk dikali berapa jumlah sisinya? 6. Kubus kan ada di 6 ya, sehingga ada 3 atom. Total untuk jumlah atom yang bisa masuk di dalam kubus pusat muka ada de ada 4 ya, ada 4 atom. Nah, kemarin saya bilang bahwa kisi itu bisa berulang ya. Jadi dia akan berbentuk kubus atau kubus sederhana, kubus pusat badan atau pusat muka. Jadi kalau padatan jadi bersentuhan ya. Kemudian ada namanya bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah bilangan. Jadi kalau yang di dalam tadi ya, di dalam ada berapa bola? Keseluruhan dihitung satu ya. Nah, bilangan koordinasi adalah bilangan di mana dia bola itu bersentuhan satu sama lain.
Jadi bersinggungan misalnya. Jadi bilangan koordinasi adalah jumlah bilangan yang saling apa jumlah atom yang saling bersentuhan ya. Jumlah bola yang bersentuhan di sini. Kalau dilihat di sini, bilangan koordinasinya si siapa? Atom pusat badan, apa kubus pusat badan ada dua. Atau ada delapan, sorry. Kenapa bola ini bersentuhan sama 8 bola kan? Bola merah ini. Ya. Kalau si kubus sederhana, bilangan koordinasinya ada berapa? Anggaplah ini dia berulang. Dia akan bersentuhan dengan bola yang ada kubus di sini. Kemudian ada bola dengan kubus di sini. Kemudian ada bola kubus di sini. Kemudian ada bola dengan kubus di sini. Ya. Kemudian ada di depan ya. Bola kubus di sini dan kubus di sini. Jadi di besar 4, 5, 6, 6 bola. Jadi bilangan koordinasinya ada 6. Sedangkan untuk pusat muka, bilangan koordinasinya ada 12. Jadi dia akan sentuhan dengan bola di misalnya ini. Ini yang merah ini dia akan sentuhan dengan pasti ini kan 4. Kemudian dia sentuhan nggak dengan yang merah ini? Sentuhan ya. Jadi ada 4 di belakang dan nanti ada 4 di depan. Jadi kalau ada lagi yang seperti ini, gitu, ada bola lagi, dia akan bersentuhan juga kan dengan kubus berpusat muka yang ada di depannya. Bola yang ada di depannya. Seperti itu namanya bilangan koordinasi. Cuman kalau di dalam eh, bilangan apa? Kalau paduan logam, bilangan koordinasinya itu dilihat dengan logam yang saling apa, apa namanya? Yang berdekatan lah. Nanti saya akan sampaikan ini termasuk soal yang gallium sama AS tadi ya. Oke, yang kita akan hitung adalah namanya massa jenis. Karena massa jenis kristal tiap kisinya itu beda-beda. Bagaimana cara menghitung massa jenis? Kalian tahu massa jenis itu gimana? Massa dibagi volume. Ya, kalau suatu atom pasti punya massa kan, yaitu massa molar. Betul ya? Satuannya apa kalau massa molar? Gram per mol. Betul ya? Halo. Nanti kalikan jumlah atomnya. Jadi berapa jumlah atom logam tersebut? Tadi kan kita sudah bisa hitung ya. Dia kubus pusat badan, atau kubus pusat muka, atau kubus sederhana. Ini apa yang kita dapat? Atom kan? Bagaimana kita bisa dapat massa dengan satuan atom gram per mol? Kita bagi dengan halo, Bilangan bilang Avogadro, Pak. Avogadro. Avogadro satuannya apa? Atom Atom per per mol. nanti atomnya habis, molnya habis, tinggal massa. Itu ya. Nah, kemudian nanti kita bagi dengan volume. Volumenya adalah volume kubus. Volume kubus itu adalah apa? A pangkat 3. Ya, volume kubus apa pangkat 3 kan? Sisi kali sisi apa sisi pangkat 3. Nah, jadi kita dapat satuannya gram per sentimeter kubik. Karena gram sentimeter kubik satuannya sama dengan yaitu kalian harus rubah dari pikometer ke senti. Ya, jadi kalau pikometer ke meter kan tadi 10 min 12 berarti kalau ke massa jenis dia harus rubah ke sentimeter. Ya, ini tadi sudah. Ini bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi jumlah atom yang berbatasan langsung dengan atom target. Ini contohnya ya. Jadi misalnya ada kristal perak membentuk sel kubus berpusat muka, panjang satu unit sel satuan adalah 409 pikometer. Tentukan massa jenis perak. Kita tahu massa molar Ag berapa? 107,108 ya. 7,9 kalau nggak salah. Nah,
Di sini diketahui panjang sisinya A 409 pikometer. Sehingga di sini kita kalau pangkat tigakan sehingga dapat sentimeter. Kita rubah pikometer ke sentimeter, kemudian dipangkat tigakan, kan dapat seperti ini. Untuk pusat muka ada 4 atom kan tadi, sudut ada 1 atom di titik sudut dan ada berapa atom di ini di sisi ada 3 ya. Halo, Iya, Pak. jadi ada 4 atom dikali massa molar si Ag dibagi bilangan Avogadro. Di sini kita akan dapat massa dari perak untuk 1 unit ulangnya, satu kisinya berbentuk FCC. Nah, nanti kalian bagi dengan volumenya, kalian dapat massa jenisnya. Jadi kristal itu kamu bisa tentukan massa jenisnya. Selama kamu tahu kristal itu akan berbentuk kubus apa, jumlah atomnya berapa, dan berapa panjang sisinya. Mengenai panjang sisinya, bagaimana sih dapat kok bisa jari-jarinya sekian pikometer, panjang sisinya sekian pikometer. Ada alat namanya X-ray kristalography itu akan menentukan panjang sisi dari kubus itu, apa kristal padatan tersebut gitu ya. Sampai sini paham nggak? Untuk menentukan massa jenis kristal padatan. Jadi di ujian bisa saja kalian ditanya A-nya berapa, bisa juga yang ditanya adalah volumenya berapa, bisa juga yang ditanya adalah masanya berapa. Jika diketahuinya massa jenis, seperti yang ada di soal itu ya. Di situ kan di soal ditanya di apa sih namanya diketahuinya apa massa jenisnya ya. Tanyanya adalah panjang sisi ya. Benar kan? Udah lihat soalnya belum? Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, kalau misalnya ini kan baru 1 atom ya, 1 atom. Nah, kalau ada 2 atom, itu Anda tambahkan lagi dengan massa molar yang. Jadi kan biasanya kristal padatan itu kan tidak satu logam saja, bisa paduan logam. Paduan logam itu misalnya apa? Hmm, Ada kuningan kah, atau besi ditambah timah, gitu kan? Nah, dia akan membentuk padatan kristal juga. Sehingga ini harus ditambahkan dengan logam yang lain. Jadi nanti dikali massa molarnya logam tersebut, logam, jadi kalau ada paduan logam ya, dan dikali jumlah atomnya, nanti dibagi bilangan Avogadro lagi. Seperti itu. Pak, kalau ada 3, ada 4 logam, jadi satu padatan kristal, jadi tambahin terus. Nanti kamu, kan massa molarnya beda-beda, massanya pasti berbeda kan? Ini ada penjumlahan massa di situ. Oke, kita lihat soal yang kemarin. Ini masih ya. Tadi kelihatan, tadi udah kelihatan ya. Saya buka dulu. Udah kelihatan ini? Udah ya? Halo, Justin kelihatan, Gary? Sudah, Pak. Oke. Gallium dan AS ini kan paduan logam. Kalau tadi kan cuma 1 logam. Sekarang kita mau lebih dari 1 logam. Tiap logam dia punya kristal tidak harus kubus.
Oh, artinya dia bisa di dalam semua bolanya, ya. Jadi tapi skopnya tetap kubus di dalamnya. Semuanya ya. Bentuk padatannya kubus, tapi bisa apa? Yang tiap atomnya itu punya bentuk kubus sederhana, kubus pusat muka, pusat badan, atau bisa membentuk lubang oktahedral atau tetrahedral. Nah, yang si astatin, si siapa sih ini? Arsenida. Arsenida ini dia membentuk tetrahedral. Jadi dia ada tiga kan di sini. Yang satu, dua, dan tiga. Satunya di atas. Itu kan tetrahedral ya, ciri-cirinya ya. eh jadi yang di dalam ada berapa? Ada empat ya. Berarti si arsenida ini ada empat atom di dalam. Si gallium dia membentuk kubus apa? Pusat muka kan ya? Karena dia di titik sudut dia diisi ada bola, kemudian di mana di sisi ada ya, ini di sisi atas, ini di sisi belakang, ini sisi tengah apa kanan, kiri ini bawah, ini atas, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ada berapa atom? Ada empat ya. Kemudian bilangan koordinasi AS kenapa ada empat? Anda lihat di satu titik satu atom yang hitam ini, mana yang lebih berdekatan? Yang akan bersentuhan lebih dekat, yaitu di sisi pastinya yang ada di sisi kanan di kiri ya, yang akan bersentuhan sama yang di atas. Jadi kalau dia rapat seperti itu, yang akan bersentuhan adalah ada empat yang akan bersentuhan. Jadi yang bersentuhan adalah yang di sini. Kenapa? Karena dia akan bersentuhan dengan posisi apa tetrahedral juga. Ini kan tetrahedral juga. Kalau dia sebagai pusat, kan tetrahedralnya dia akan bersentuhan juga secara tetrahedral. Jadi dia si AS ini akan bersentuhan dengan empat bola yang lain yang berdekatan. Ya. Jadi kalau ada paduan logam, sentuhannya itu dengan atom yang berbeda ya, jangan atom yang sejenis. Tapi dengan posisi yang sama karena dia tetrahedral kan, si AS-nya. Hitung panjang sel satuan gallium AS melalui rapat massa sekian. Nah, di sini kita cari A-nya kan. Nah, kita cari dulu apa namanya masanya. Nah, di sini massa molar gallium ditambah massa molar AS kali masing-masing jumlah atomnya, kemudian dibagi bilangan Avogadro. Gitu ya. Sehingga kita akan dapat ini adalah massanya, ini adalah rho-nya kan, massa jenis. Nah, tinggal kita dapat A-nya kalian akar 3 kan. Akar 3 akan dapat 565 Pak 5,65245 10 pangkat 8 cm atau 565,24 pikometer. Seperti itu. Nah, yang banyak mahasiswa salah itu adalah lihat satuannya. Karena satuan dari jari-jari atau panjang sisi adalah pikometer. Jadi yang kalian akan dapat satuannya adalah dalam sentimeter. Sampai sini ada yang mau tanya? Saya sudah kasih tahu clue-cluenya ya. Apa saja yang biasanya salah di ujian. Yaitu satuan dan juga jangan lupa dibagi dengan bilangan Avogadro. Coba yang D, bisa nggak? Dapatnya berapa? Yang D kan ada A-nya ya, tinggal cari jari-jari. Kalau jari-jari FCC tadi apa? 4R per akar. Cari ya jari-jari. Dari A sama dengan 4R per akar 2 ya. Nah, coba cari R-nya berapa. Untuk umum, apakah telah siap untuk
Kalian dapat berapa? 156 pikometer. 156 meter. Oh salah ya. Tadi 4 Oh ya, M salah, Pak. akar 2 ya. Oke, jadi 4R sama dengan A akar 2. Tadi sama nggak dengan slide-nya ya? Slide-nya A 4R per akar 2 kan? Sama ya? A sama dengan 4R akar 2. Oke, jadi salahnya di mana? Akar 3 tadi, Pak. Kalau akar 3 dia apa? DCC. Oke. Itu salah satu contohnya. Nanti kita hari Senin akan coba latihan lagi terkait ini. Masuk nanti ke kristal ion. Tadi sudah kristal logam dan padatan logam ya. Saya jelaskan. Karena sesuai dengan soal. Oke, lanjut yang nomor 2. Atom X pada periode 3. Kita tahu periode 3 unsur yang memiliki energi ionisasi pertama hingga ke-6. Nah, ini bahasan struktur atom. Kalau kalian lihat di sini struktur atomnya, jawabannya adalah fosfor. Kenapa? Kalau dilihat di periode 3 dia kan bisa 3S, bisa 3P kan? Ya. Jadi kalau lihat periode 3 di sini, yang sangat-sangat ada lompatan energi ionisasinya yang mana? Ya, 6.000 ke 2.000. Nanti kalau dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada sampai energi ionisasi ke 6. Kenapa ada lompatan dari X stabil setelah ionisasi kelima? Jadi pas ionisasi kelima, dia langsung lompat. Ya, jadi kalau ada lompatan seperti ini, itu indikasikan dia menjadi bukan elektron valensi. Dia masuk ke elektron core, elektron inti. Elektron inti kan kalau dia 5 pas masuk ke 6 kan dia masuk ke sini ya, 2p6. Udah stabil sekali 2p6 ini karena dia eh, kurang ya, kan elektron valensinya itu kan 5. Jadi pada saat dia masuk ke 3p3, dia mau ambil satu jadi 3p2, ada kejomplangan karena dia sudah setengah penuh kan sebenarnya. Pas dia ke 3p2, ada bawah 1.000, ambil sedikit, ya jomplangannya tidak terlalu signifikan. Pas 3p1, eh ini kan mau ke 3p3, ini kan 3p2, ini 3p2, ini 3p1, ini 3s2, S1 ya, kemudian ke 3s2. Saat dia mau ke 3s2, dia akan lebih tinggi sedikit. Kalau cara tahu lompatannya gimana ya Pak? Oh, ini aja, lihat lihat energinya yang sangat jomplang, yang apa? Dia memiliki kenaikan eh, ini hampir 4 kali lipatnya ya. Jadi kalau ada kejomplangan itu berarti dia sudah melewati energi elektron valensinya atau dia sudah apa namanya? Sudah apa dia awalnya sudah stabil. Jadi awalnya dia sudah stabil, misalnya dia tadi ini setengah penuh atau penuh ya. Pas setengah penuh dia langsung 900 nih. Karena dia setengah penuh kan. Dia awalnya langsung gede. Kemudian pas di kesini, 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 kesini. Nah, pas ini kan 3p2 ya. Ini 3p2, ini 3p1. Kemudian pas 3p1 ke 2s2, 2s2 mau ke 2s1, 3s2 ke 3s1, dia lebih naik 3 kali lipat. Ini juga ada kejomplangan ya. Kemudian tunggu dulu, ini 3p2, 3p1, 3p1 ke 3s2, 3s2 ke 3s1. Ini 3s1 hilang ya. Nah, dari ini kan dari 3s1 mau di sini. Pas di sini udah 2p6. Pas 2p6-nya mau diambil, susah ya. Karena dia sudah stabil, sudah penuh.
Nah, jadi lompatan-lompatan itu biasanya terjadi pada orbital yang pengisian elektronnya setengah penuh atau penuh. Atau dia masih tergolong elektron valensi, tapi elektron valensinya udah habis tuh. Sudah masuk elektron core misalnya. Harusnya kan elektron valensinya 3p3 nih. Tapi pas dia masuk 3s2 sudah ada kejomplangan. Jomplangnya hampir, ini kan kalau saya lihat lompatannya ada yang ini sama lompatannya yang ini kan. Jadi ini yang pertama dan kedua itu sudah jadi pola, ada lompatan lebih besar. Hampir 2 kali lipatnya sampai 4 kali lipatnya. Jadi pas di sini dia masuk ke S, pas dia masuk ke sini dia masuk ke P, gitu ya, tidak mau ke P. Jadi saat dia 3s2 diambil menjadi 3s1 pasti gede. Terus 2p6 diambil menjadi 2p5 pasti gede, misalnya seperti itu. Nah, makanya energi ionisasi kan semakin besar ya. Kalau dia sudah stabil untuk untuk melepaskan satu elektron. Kemudian ada juga pertanyaan suruh penentuan bilangan kuantum. Nah, ini tergantung soal. Kalau bilangan kuantumnya mau bentuknya seperti ini, berarti kamu harus tulis N, L, sama ML-nya masing-masing. Harusnya kan di sini N-nya 3, L-nya berapa? 1. ML-nya kan harusnya -1, 0, 1 gitu ya. Tapi diminta tulisannya seperti ini. Jadi ada 3 kemungkinan penulisannya. Gimana Jerry, Muti tadi nanya ya? Jerry paham? Paham, Mbak. Oke. Manakah yang memiliki jari-jari yang lebih besar, atom X atau kation? Pasti jari-jari yang lebih besar adalah yang atom, karena kation kan dia melepaskan elektron sehingga tolakan elektronnya menjadi lebih iya. Kemudian salah satu spektrum emisi atom memiliki panjang gelombang 570 nanometer, berapa energi yang dilepaskan untuk 1 mol. Ya, jadi kalau kamu mau langsung ke 1 molnya tinggal dikali bilangan Avogadro ya. Kalau Hc per lambda saja kamu akan dapat energi per foton untuk satu atom. Ini untuk satu atom, satu foton, sorry, satu foton. Ini untuk mol si untuk per mol ya, kilojoule per mol ya, karena dilepaskan 1 mol dimintanya. Jadi lihat dulu soalnya apakah dilepaskan 1 mol atau satu atom foton gitu ya, satu foton. Oke, yang diagram fasa. Ini dicek lagi hitungannya ya. Oke, untuk soal nomor 3, diagram fasa menggambarkan kondisi bla bla bla. Oke, kemarin kan saya sudah bilang kemungkinan soal-soalnya sudah gambar-gambar seperti ini. Besok kita nanti hari Senin kita akan coba latihan lagi dengan soal-soal diagram fasa lain. Ini kalian tinggal tulis padat, cair, gas, dan fluida superkritis yang di atas. Titik triple di mana? Di 5,11. Suhunya berapa? -56,4. Titik kritisnya 73. Di fluida superkritis, namanya kita sebut titik kritis. Ini kemarin saya belum jelasin sedikit. Di titik di mana perbatasan antara fluida superkritis dengan cair gas ya. Titik kritis 73 dengan 31,1. Titik sublimasi normal. Kalau ada nama-namanya di sini normal, berarti tekanannya biasanya 1 atm. Ya, kalau 760 mm Hg, terusnya 60 Thor sama aja. Ya, ada yang nanya ini. Fluida superfisi itu apa, Pak? Itu di atas, kalau kita sebutnya plasma ya, masanya. Jadi di antara di atasnya gas, antara cair dan gas. Jadi sebenarnya ini masih bentuknya antara gas ya, dengan cairan yang pada kondisi tekanan tinggi ya dan temperatur tinggi. Tapi kita nggak akan bahas ke sana, memang di situ adalah daerah fasa fluida superkritis. Untuk ini diagram fasa apa sih? Air ya. Diagram fasa, oh enggak ya, kan air. Tapi kalau air harusnya air, harusnya air sih kalau di sini, cuman kayak ini senyawa lain ya, unsur lain.
Jadi dia eh, perbatasan antara gas dan cair pada suhu tinggi. Jadi pada tekanan dan suhu tinggi. Jadi kita tidak bisa sebut dia fasanya gas, kita juga tidak bisa sebut fasanya cair. Jadi dia sudah masuk pencampuran gas dan cair, kita sebut namanya fluida superkritis. Nah, namanya titik kritis di situ ya. Biasanya apa namanya garisnya putus di situ. Itu gambarnya titik-titik. Tapi di sini untuk kimia dasar kalian hanya pelajari terkait diagram fasa suatu senyawa aja ya, diagramnya saja. Kalau fluida superkritis yang penting tekanan dan temperaturnya itu melebihi titik didihnya ya. Kemudian jika zat pada satu ATM berapa? 76 satu ATM 760 meter lagi ini ATM ya. Temperatur tetap hingga mencapai tekanan 15 atm, maka terjadi perubahan fasa dari gas menjadi cair, betul ya? Kita sebut sebagai mengembun. Seperti itu. Ini mau tanya? Pak, yang normal pasti kayaknya satu atm kan ya? Iya. Kalau semuanya suhunya nggak dikasih tahu, itu berarti kita tentunya gimana? Kalau misalnya kita sebut sebagai titik didih normal, ya lihat aja tekanannya. Tekanannya kalau dia normal, satu atm, ya titik didihnya, ya berarti dia titik didihnya harusnya, ini berarti grafiknya bukan air ya. Ya kita harus lihat titik didihnya berapa. Kalau air kan lebih enak ya. Biasanya tuh temperaturnya sudah diketahui. Tapi kita lihat tekanannya satu atm itu titik didihnya. Jadi misalnya kita tahu titik didih itu apa? Saat dia mendidih, timbangan antara pak cair sama gas kan ya. Kayak kemarin nih airnya. Ini saya kasih contoh. Tuh, titik triple ini air. Nah, ini pasti air ya. Karena kalau jadi kalau temperaturnya dia pasti harus di perbatasan garis, harus di garis. Karena dia kesetimbangan antara cair dan gas. Karena kemarin kan kalau mendidih itu kan ada kesetimbangan fasa ya, cair sama gas. Jadi titik didih dan titik beku normal untuk air sama tekanannya sama dengan tekanannya 1 atm, sedangkan temperaturnya dia 100 dan dia harus berada pada titik ini, titik kesetimbangan, garis kesetimbangan titiknya. Jadi kalau misalnya temperaturnya tadi dikasih tahu, ya kamu lihat aja di sini dia masuk ke mana. Kalau dia menyentuh garis, titiknya di mana temperaturnya. Itu ya, jawab. Terjawab, Pak. Makasih, Pak. Nah, ini contoh saja soalnya ya. Saya kasih soal tambahan terkait H2O. Ya, dia kan pasarnya. Oke, soal nomor 4 terakhir. Ini gambar struktur Lewis hidrogen sulfat paling stabil. Ya, di sini kalian tentukan interferensinya ada 32. Kemudian penggambarannya ya ini bisa dia S itu kan sebagai atom pusat ya, dan dia bisa oktet berkembang. Jadi kalau dia dia seperti struktur Lewis masih 8 elektron yang masih dianggap struktur Lewis yang mungkin. Ya, jadi ini benar, ini juga benar. Nah, ini lebih benar karena lebih stabil. Ya, kalau kamu lihat di sini kan dia S-nya tangannya 4, ada 8 elektron, ini tangannya 5, 10, ini 12 kan? Ya. Dan muatan formalnya lebih mendekati nol, lebih yang mendekati nol ini, jadi dia lebih stabil. Nah, setelah kamu dapat stabil, ditanya struktur resonansi. Kalau resonansi ya yang tadi, yang stabil itu, yang memiliki muatan formal yang sama, dia bisa penggambaran struktur Lewisnya berbeda. Kan serupa tapi tidak sama ya. Kalau kita sebut ada delokalisasi elektron, kalau ada delokasi ikatan pi-nya ya, elektron pi-nya
bidangnya berbeda-beda, jadi sehingga beresonansi seperti ini. Oke, kemudian apakah atom H dan O adalah ikatan, jenis ikatannya apa? Ikatan kovalen ya, H dengan O-nya ya. Kemudian orbital hibridanya apa? 1, 2, 3, 4. sp3 ya. Ini lupa ya tulis sp3. Oke, coba lagi di rumah kalian bisa kerjakan berapa menit, dan mana yang kalian belum paham tanyakan ke temennya, dan bisa kita bahas juga kalau dengan soal-soal lainnya. Jadi ini soal tambahan saja ya, sama tadi menentukan sudut-sudut apa, temperatur dan tekanannya. Apakah sp2 juga termasuk orbital hibrida? Oh, tergantung. Kalau sp2 yang mana sp2? Di sini kan kalau orbital hibridanya secara molekul kan kita harus lihat atom pusatnya yang mana. Atom pusatnya ini kan. Nah, sudah secara molekul atom pusatnya itu. Beda kalau hidrokarbon. Kalau hidrokarbon kan ada banyak ya. Tergantung kalau soalnya ditanya, ini kan struktur HSO4. HSO4 minus kan atom pusatnya di sini. Tapi dia ada 4 domain kan. 1, 2, 3, 4. Dia sp3. Bukan sp2. Kalau nanti ada misalnya nih, kalau atom O, dia sp3, sp2. Orbital hibridanya. Sp3, ya kan? Tapi kalau secara struktur, ya atom pusat saat penggambaran strukturalisnya yang mana itu? Tapi kalau yang ditanya atom-atom tertentu, ya, yang punya domain PI-nya 2 dari 1 ya. Kalau ini kan kita nggak bisa bilang. Nah, kita bisa tahu dia sp3 atau sp2 dan sebagainya. Orbital hibridanya. Kayak karbon kan kemarin ada yang begini, ada yang OH. Nah, ini kita tahu ini sp3, sp2. Kan ada ada 3 domain. Sedangkan ini C yang di sini ini sp3 gitu. Tapi kalau secara struktur, ya kamu lihat atom pusatnya yang mana. Berarti cuma di atom pusat, Pak. Untuk struktur keseluruhan yang saat kamu gambar struktur Lewisnya, iya. Tapi kalau di soal mintanya C yang kayak gini, C yang ini, C yang itu, nah itu orbital hibridnya beda lagi. Kalau secara struktur, misalnya nih, strukturnya karboksilat ya. Karboksilat kan ini misalnya. Ini OH. Atom pusatnya yang mana? Yang dekat gugus fungsi kan? Jadi kamu cuma lihat orbital hibrida struktur ini, ya sp2. Tapi kalau ditanya berapa untuk atom C, ini misalnya C1, ini C2, ini C3, ini C4, dia nomorin. Terus kamu ditanya orbital hibridanya untuk C2 sama C3 berapa? Yang sp3 dia, karena dia kan ada H. Ini ada H, di sini ada H kan? Ada 4 domain. Gitu. Paham siapa tadi yang nanya? Jerry? Paham, Pak. Ya. Jadi tergantung pertanyaannya, jangan disamakan. Kalau pertanyaan secara struktur semuanya ya, saat penggambaran struktur Lewis, yang atom pusatnya siapa? Yaitu orbital hibridanya struktur. Kan dibilangnya orbital hibrida pada struktur, bukan orbital hibrida pada atom O atau atom C gitu ya. Itu beda. Oke, kalau tidak ada silakan absen di six, dan sampai ketemu di hari Senin. Ini nanti saya taruh di Edunix ya, jawabannya. Terima kasih. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.